Pernikahan nyerot diartikan sebagai pernikahan turun kasta yang dilakukan oleh perempuan dari kasta yang lebih tinggi dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah. Kasta atau wangsa merupakan salah satu kategorisasi sosial yang membentuk identitas pada masyarakat Bali yang terdiri atas golongan Brahmana, Satria, Waisya, dan juga Sudra. 3 kelompok pertama disebut sebagai Triwangsa. Kelompok ini berupaya mendorong terbentuknya identitas kasta yang kuat demi keberlangsungan kelompok dengan melekatkan atribut-atribut positif bagi identitas kasta anggotanya. Ketika menjadi golongan kasta tinggi atau Triwangsa, diasumsikan mendukung terbentuknya identitas yang memberikan perasaan keanggotaan yang positif, mendukung pemenuhan harga diri dan juga efikasi diri, memunculkan kekhasan atau keunikan secara positif, serta keterhubungan yang kuat dengan leluhur sebagai asal-usul individu, dan juga lekat dengan atribut istimewa yang tidak dimiliki oleh anggota kelompok lainnya. Maka fenomena pernikahan nyerot mendorong munculnya pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya dinamika konstruksi identitas kasta melalui pengalaman perempuan nyerot. Pernikahan nyerot diartikan sebagai pernikahan turun kasta yang dilakukan oleh perempuan dari kasta yang lebih tinggi dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah. Melalui metode etnografi naratif yang melibatkan partisipan perempuan nyerot, ditemukan dimensi-dimensi yang membangun identitas kasta pada perempuan nyerot ini, yaitu berupa keterhubungan horizontal, keterhubungan vertikal, self-growth, dan juga goals atau tujuan. Keterhubungan horizontal mencakup keterkaitan perempuan dengan sejumlah figur penting dalam perjalanannya, sejak belum sampai dengan setelah menjalani pernikahan nyerot. Figur-figur ini adalah orang tua, anggota keluarga asal, suami, keluarga suami, teman sebaya, dan rekan kerja, serta anggota masyarakat desa adat dan para anggota komunitas keagamaan. Keterhubungan dengan figur-figur ini menunjukkan adanya sifat relasi sebelum dan setelah pernikahan nyerot, adanya dinamika afeksi dan juga perilaku, adanya perubahan peran yang dijalankan, termasuk proses sosialisasi dan transmisi, terkait kasta, atribut, dan semua aturannya. Keterhubungan vertikal menggambarkan keterhubungan perempuan dengan leluhurnya dan juga dengan Tuhan. Adanya perubahan peran dan tanggung jawab sebagai perempuan yang telah menikah sangat erat kaitannya dengan bagaimana perempuan menghayati keterhubungannya dengan para leluhur di keluarga asal maupun para leluhur di keluarga suami. Sedangkan keterhubungan dengan Tuhan dipandang sebagai suatu ikatan yang murni berdasarkan keyakinan yang dipegang, bukan karena kasta yang disandang. Dimensi self-growth mencakup bagaimana dinamika perkembangan kepribadian, adanya pengetahuan dan juga persepsi yang dimiliki tentang kasta dan atributnya, implikasi dalam kehidupannya, termasuk internalisasi nilai-nilai penting dalam relasi dengan orang lain, nilai tentang pemilihan pasangan dan perkawinan, sampai dengan nilai-nilai kehidupan dan agama, seperti keyakinan terhadap karma pala atau hukum tabur tuai dalam kehidupan ini. Dimensi goals atau tujuan merefleksikan adanya dinamika harapan, keinginan, dan tujuan yang menjadi pendorong perempuan dalam masa-masa kehidupannya sejak sebelum sampai dengan setelah melakukan pernikahan nyerot. Goals atau tujuan ini berjalan seiring dengan dinamika dari dimensi-dimensi lainnya dalam konstruksi identitas kasta perempuan. Dinamika konstruksi identitas kasta pada perempuan nyerot di Bali disimpulkan sebagai suatu dialektika dalam identitas. Dialektika adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan yang berlangsung dalam 3 fase, yaitu tesis, antitesis, dan juga sintesis. Tesis dalam hal ini adalah implementasi kasta di masyarakat berdasarkan pengalaman yang dinarasikan oleh partisipan dalam penelitian ini, serta implementasi sistem kasta itu sendiri yang menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Antitesis
sintesis bicara mengenai terbentuknya identitas kasta individu, terutama pada konten identitas pribadi individu yang mencakup pemahaman, pengetahuan, persepsi, nilai, dan sikap ataupun perilaku yang menunjukkan adanya upaya untuk mencapai suatu kondisi yang seimbang antara identitas kasta individu di tengah tuntutan berdasarkan karakteristik golongan dengan pengalaman-pengalaman yang ditemui oleh individu di luar sana. Sedangkan sintesis merupakan konstruksi identitas kasta individu yang berproses sejak sebelum maupun sampai dengan saat menjalani pernikahan nyerot. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi setiap golongan dalam upaya pemertahanan kasta dan anggotanya dengan cara yang tidak beresiko terhadap harmonisasi di antara anggotanya sendiri maupun dalam interaksinya dengan masyarakat yang lebih luas. Semoga ini juga dapat menjadi bahan renungan bagi kelompok masyarakat yang sedang memperjuangkan adanya kesetaraan di tengah kecilnya kemungkinan untuk menghapuskan sistem kasta. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi perempuan nyerot yang sedang berupaya membangun identitasnya, bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anak perempuannya untuk nyerot, bagi para suami dari perempuan nyerot, atau bagi masyarakat yang memiliki kepedulian atau bahkan prasangka terhadap perempuan nyerot.